Faqabila, kemudian dia melakukan qabul, si laki-laki itu diterima. Ya. Kemudian setelah terjadi itu ternyata benar. Summa bi anna inqidha'a iddatiha, kemudian ya ketika gambarannya ba'li taswiriyah namanya itu. Kemudian ya gambarannya ketika ya sudah selesai masa iddah dari perempuan itu, udah diceraikan berarti. Wa annaha azinat lahu, kemudian perempuan itu mengizinkan laki-laki yang tadi yang sudah nikahkan sama bapaknya. Ya, gimana hukum nikah dan sirgoh dari bapak dan mempelai laki-laki ya yang sudah yang sudah dikobul dari yang dua tadi, yang baru itulah gitu ya. Fala yasihu li fasadati sighati bit ta'liq gitu, maka hukumnya tidak sah akad nikahnya. Kenapa kok tidak sah? Li fasadis sighah, karena rusaknya sighahnya. Dengan sebab apa? Bit ta'liq, dengan sebab adanya ta'liq. Ya, dengan sebab adanya ta'liq, maka tidak boleh dalam menikah itu harus ada ta'liqnya. Ya. Saya akan menikah dengan dia, lamun sampai kalau teri lulun nyurti misalnya. Ya, dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh ada ta'liq adik-adik. Sama seperti wudu juga. Wudu itu adik-adik, misalnya Anda berwudu ini. Ketika Anda berwudu, kemudian tadi Anda sudah basuh muka dan seterusnya, tapi Anda bertaklid, ya, mengatakan batal wudu saya nanti kalau kelapa itu jatuh, ya. Kemudian ketika Anda wudu sampai di kaki karis toek teri nyurno, udah batal, itu ulang lagi, ya. Karena apa? Tidak boleh ada taklid. Paham sampai sini? Titik. Kemana dia terus ini? Wa bahasa ba'duhum. Nah, akan tetapi sebagian mereka lagi para ulama telah membahas sihhata, tentang kesahannya. Tapi ingat, kesahannya maksudnya di sini gambarannya kayak gimana? In kanat fulanatun muwalliyati faqad zawwajtukaha. Ya, jika misalnya kalau yang seperti ini tidak ta'liq namanya ini. Dan kalau yang seperti ini nanti ada yang mengatakan sah, tapi ingat sebagian ulama yang mengatakan begini. Ya, Anda mau masuk ke sebagian atau sebagian yang tidak sah. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengatakan in kanat fulanatun mauliyati, jika si fulanah masih berada dalam perwalianku. Nah, kalau mengatakan begitu, faqad zawwajtukaha, maka sungguh aku akan menikahkannya. Nah, kalau yang seperti itu ada ulama yang mengatakan sah, karena itu bukan ta'liq namanya, kata para ulama. Wa fi zawwajtuka in syi'ta, atau mengatakan aku akan menikahkanmu in syi'ta, jika engkau mau. Ya. Karena kalau enggak mau ya enggak bisa. Ya. Karena menikah itu ya intinya baru menikah harus ada kemauan. Makanya ada ya istilah mengatakan ya jodoh itu adalah yang mau. Kok begitu? Ya, bukan yang bercinta. Banyak orang yang bercinta tapi tidak berjodoh karena tidak mau. Ya, tapi banyak juga orang yang tidak bercinta tapi mau. Itulah yang jodoh yang sesungguhnya. Jadi jodoh itu tergantung mau intinya. Ya, bukan pada cinta. Kalau cinta itu hanya melanggengkan sampai mana nanti ya akan bertahan. Nah. Titik. Belain. In syi'ta. Kemana dia ini in syi'ta? Oh ini. Kalbai'i, sama juga seperti jual beli, ya. Tapi menikah itu tidak sama dengan jual beli ya. Bukan perempuan itu diperjualbelikan, tidak. Ya.
Jadi sama seperti jual beli. Maksudnya apa? Dalam jual beli juga kita membeli sesuatu itu pasti yang kita inginkan. Tidak mungkin kita membeli sesuatu yang tidak ada keinginan kita. Ya. Ya. Adik-adik menjadi santri. Kemudian keinginan bareng-bareng beli berem misalnya, kan udah nyambung gitu. Udah Sahrul jolok contoh dia. Ya, jolok contoh. Ya. Apa misalnya? Anda beli yang tidak nyambung pokoknya dengan santri, traktor misalnya kan, tidak nyambung juga. Lanjut dah. Intinya jual beli ya. Ya, jadi dalam jual beli itu juga nanti ada kemauan. Nah, belain terus. Idza ta'liqa fil haqiqah, karena ya tidak sah kalau ada ta'liq fil haqiqah secara hakikat dalam hal pernikahan. Ya, ini udah sama dengan yang tadi. Ya, intinya ta'liq itu tidak boleh ada dalam pernikahan. Titik. Wala ma'a ta'qitin ay la yasihun nikahu ma'a ta'qitin. Kemudian yang kedua yang tidak membuat nikah itu menjadi sah adalah kalau disertai dengan takkid. Takkid itu artinya menentukan waktu. Ya. Ada penentuan waktunya. Misalnya saya akan nikah 1 minggu, setelah itu udah selesai. Nah, itu tidak boleh itu ada dalam pernikahan. Ya. Lin nikahi muddati ma'lumatin. Ya, jadi tidak sah hukumnya kalau ada orang yang menikah kemudian ya bersamai dengan waktu maklumatin yang sudah ditentukan, au majhulatin atau yang sudah atau yang tidak ditentukan. Ya. Jadi nikah itu tidak akan sah kalau disertai dengan waktu bimuddati ma'lumatin, dengan waktu yang sudah ditentukan. Kayak tadi ya, ada penentuan waktu disebutkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Au majhulah, kalau yang majhulah yang tidak disebutkan waktunya ya, seperti misalnya aku akan nikah sampai selesai musim kemarau misalnya. Kan kita ndak jelas itu waktunya. Ya, sampai kapan dan seterusnya. Itu namanya majhulah. Ya, nikah kontrak. Model-model begitulah. Karena ada ada penentuan waktunya ya. Ya, gimana model nikah kontrak itu? Di kontrak. Oh iya, sama berarti takkid, berarti tidak sah itu. Ya, nikah kontrak. Jangan nikah kontrak ya. Terus gimana hukumnya nanti menikah yang menyebutkan waktu? Fayabsudu li sihhatin nahi an nikahil mut'ah, maka rusaklah ya hukum menikah itu nanti karena ada li sihhatin nahi, sah tapi terlarang. Maksudnya sah dulu pernah disahkan ya, seperti nikah mut'ah ini ya, udah dibolehkan, akan tetapi dicegah, dilarang, dibolehkan, dilarang lagi. Nah, itu sudah dimansuh lah begitu. Dan sudah dihapus pada perang Khaybar. Ya. Karena pada waktu itu ada 2 yang larangan ya pada waktu perang Khaybar, yaitu dilarang memakan keledai betina yang dipelihara, dan yang kedua tentang nikah mut'ah. Ya, karena dulu adik-adik ketika berperang ya, orang-orang yang berperang kemudian mereka tidak membawa istrinya, akhirnya mereka nikah mut'ah sampai nanti perang selesai ya, seninan dengan bait ya, iya gawean ya, sampai kapan? Sampai perang selesai. Kalau dia mau ya sudah nikah mut'ah caranya nanti dan seterusnya. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi adik-adik, sudah tidak berlaku nikah mut'ah, tidak ada pokoknya. Ya, menarak nikah mut'ah ini dia ya, itu tidak benar karena sudah dilarang ya. Wa huwa al-mu'aqqid. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah yang mu'aqqid, yang sudah ditentukan waktunya. Itu namanya nikah mut'ah.
walau bi alfi sanatin, sekalipun dia misalnya menentukan waktunya 1000 tahun, saya akan menikah dengan engkau 1000 tahun. Allah karim. Ya, mau sama saya hidup kan? Ya, ini 1000 tahun, ini luar biasa ini. Nah, itu tidak sah juga adik-adik. Itu yang maklumah, ya. Jadi sekalipun sudah ditentukan selama 1000 tahun, itu tidak sah, apalagi 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Walaisa minhu, karena atau walaisa minhu, atau yang bukan darinya. Kena lain ya? Salah lain. Titik berarti sampai sana ya. Walaisa min, ntar dulu. Ini betul ini. Ya. Gimana kalau dia mengatakan misalnya, saya akan menikah denganmu sehidup semati. Allah karim. Apakah itu termasuk juga dengan akidnya? Sekarang dijawab sama beliau. Bagaimana kalau mengatakan lau qala zawwajtukaha muddata hayatika au hayatiha. Itu keramat sekali Pak musannifnya ya. Gimana kalau misalnya walaisa minhu, maksudnya di sini dan tidak termasuk takkid ya. Berarti sah atau enggak nanti berarti? Sah, karena walaisa minhu itu. Kalau mengatakan zawwajtukaha muddata hayatika au hayatiha, ya, aku akan menikahkanmu dengannya, ya, muddata hayatika, selama masa hidupmu. Allah karim. Kalau bahasanya Ustaz Sora itu sehidup semati. Ya, ini udah ada bayangan Ustaz Sora ini. Ya, nah, mau hidup sehidup. Kalau semati gimana ya? Tidak bisa ya. Makanya di sini hanya mengatakan muddata hayatika, bukan muddata hayatika wa mautika, enggak ada ini. Ya. Tapi itulah obatnya Ustaz Rai. Kelebihan kaidah sampai mautika gitu ya. Boleh ya? Boleh. Apakah itu termasuk takkid? Enggak. Ya. Nah, kalau itu enggak. Kenapa kok tidak termasuk takkid? Li'annahu muqtadal aqdi, ini alasannya. Karena sesungguhnya dia ini adalah memang ketetapan akad. Inilah yang dimaksud akad itu. Ketika Anda akad, berarti Anda itu menikah sampai mati, sehidup semati. Nah, bahasa kita begitu. Selama Anda hidup, sehidup-hidup. Selama Anda hidup, maka ya itulah hakikat pernikahan. Makanya ya, ketika si laki-laki menikah, ya, sudah mengatakan sah, di saat itulah beban sudah mulai menjadi tanggung jawabnya. Yang tadinya kita bisa makan sendiri, ya, bebas sendiri, pokoknya mau apapun tidak ada yang larang. Tapi setelah Anda menikah, ada yang harus Anda pertimbangkan, ya, karena Anda sudah bersama yang lain. Maka ya, hakikat dalam menikah itu seperti yang dikatakan di sini adalah ya, ketika sudah mulai akad, kita akan membersamainya selama hidupnya. Nah, bal akan tetapi kalau yang seperti ini ya, baqa atharahu ba'dal maut, masih akan tetap berbekas setelah matinya. Itu. Titik. Paham tuh sampai sini? Kemudian selanjutnya wa yalzamuhu fin nikahil mut'ati al mahru wan nasabu wal iddatu. Wajib hukumnya bagi orang yang nikah mut'ah untuk memberikan mahar. Ya, misalnya ada yang nikah mut'ah, ya, udah di gitu-gitukan sudah. Ya, kemudian setelah nanti sudah di begitu, ya, ungkak ya, karena ini ya, kita live jadinya. Ya, apa saya bilang tadi? Ya, kalau sudah diungkak, ya, berarti nanti wajib hukumnya untuk memberikan mahar. Nah, wan nasabu, dan nanti dia sudah memiliki nasab, maksudnya dia sudah memiliki keturunan. Wal iddatu, dan dia masih dalam masa iddahnya, itu harus diberikan mahar, itu wajib hukumnya.
Wa yasqutul haddu in uqida, dan hadnya nanti hukumannya akan menjadi gugur jika nanti diakadkan oleh walinya. Ya, misalnya sebelumnya tadi dia sudah nikah mut'ah, ya, sampai batasan waktunya. Kemudian nanti dia diakadkan oleh walinya, ya, maka nanti dia tidak dihad. Karena kalau sekarang adik-adik orang nikah mut'ah itu tidak boleh, karena itu sama dengan melakukan zina. Jadi kalau orang melakukan zina tentunya harus dihukum, dihad, ya. Tapi setelah itu ternyata dilanjutkan untuk menikahkan setelahnya. Nah, berarti tidak dihad lagi setelahnya, dan tentunya ya wajib untuk memberikan mahar. Tapi maharnya digabung dengan mahar ketika menikahnya, ya, zaujahnya. Kena lain lagu dia. Ini saya baca ke atas dia. Padahal mau ini nih. Oh iya, saya kira. Ibu lu doang mau. Untuk bagi anak aja kecot doang. Ya, udah banyak dapatnya itu. Oh, bela ya. Yang sudah diulang. Wa fi zaujah, ya, di dalam masalah lain. Oh iya, wasyahidain, ya. Dan nanti tentunya harus ada juga dua saksinya, ya. Jadi jika diakadkan nanti harus biwaliin dengan walinya, kemudian wasyahidain, dua saksi. Ya, itu sudah tidak dihad berarti nanti. Ya. Tapi kalau tidak dilanjutkan berarti itu harus dihad karena melakukan zina. Karena nikah mut'ah itu sekarang itu adik-adik sudah tidak ada. Nah. Titik. Masih. Kok saya baca ke atas saja ini. Tutup aja. Makanya saya bingung, kenapa dia ke sana? Fa'in uqida, titik itu ya. Fa'in uqida bainahu wa bainal mar'ati wajabal haddu in wati'ah. Jika antara dia dan antara yang perempuan, maksudnya ada laki-laki dan perempuan, mengakadkan dirinya, ya, pemerhatian. Misalnya aku nikahkan kau mesaan wah, ya, kemudian antara si perempuan dengan si laki-laki itu nikah sendiri, ya, maka gimana nanti hukumnya? Itu wajabal haddu, itu wajib had itu in wati'a, jika dia melakukan wita, ya, jika melakukan wita. Kalau tidak melakukan wita berarti tidak di titik. Wa haitsu wajabal haddu lam yasbutil mahru wala ma ba'dahu, dan wajib, ya, had, ya, jika nanti lam yasbutil mahru, jika dia tidak, ya, menetapkan atau memberikan mahar, wala ma ba'dahu, dan tidak setelahnya. Tapi setelahnya enggak, ya. Wayan akidun nikahu bila dzikri mahrin fil aqdi. Nah, pembahasan selanjutnya gimana hukumnya kalau ada orang yang menikah kemudian tidak menyebutkan mahar. Ya, biasanya kalau tidak disebutkan mahar begejuh masyarakat. Ya. Nah, gimana hukumnya dulu sekarang harus kita lihat. Wayan akidun nikahu bila dzikri mahrin. Misalnya nanti kalau ada orang yang menikah kemudian tidak menyebutkan mahar fil aqdi, dalam akadnya, maka gimana itu hukumnya? Ya, bal yusannu dzikruhu fihi, ya, akan tetapi sunnah hukum untuk menyebutkan mahar itu. Jadi menyebut mahar itu hukumnya apa? Sunnah, ya. Makanya kalau tidak disebut nanti mahar orang tetap sah atau tidak? Sah dia, ya, sekalipun tidak menyebut mahar, ya. Terus gimana kalau tidak menyebutnya? Apa hukumnya? Wa kuriha ikhla'uhu, maka makruh hukumnya kalau tidak menyebutkan maharnya. Menyebut itu hukumnya sunnah, tidak menyebut itu hukumnya makruh. Nah, tapi ini ndak harus dipublikasikan, adik-adik, tidak, ya, cukup didengarkan oleh saksi,
kemudian mempelai laki-laki dan perempuan dan wali. Nah, itu aja. Ya, makanya sebenarnya nikah itu mudah. Yang berat itu gengsi. Ya, gengsi dengan apanya? Gengsi dengan omongan tetangga. Ya. Ya, mudah sekali menikah itu. Mudah. Ya, yang berat itu gengsi, takut sama omongan tetangga. Kan? Biasa-biasa entar, misal merari. Ya, cukup pakai ya mukena lekung putih kan? Ya, kemudian ya cukup Ustaz Dedi yang baca sholawat, udah selesai sebenarnya. Tapi apa kata tetangga? Cukup diiringi oleh sallallahu ala Muhammad. Ya, ya, kira-kira gimana kata tetangga itu? Ya, la ilaha illallah. Ya, padahal ya ketika akad itu kan sebentar juga. Tapi bahkan 5 menit selesai kan? Intinya di sana. Itu 100 juta baru sukses yang 5 menit itu. Saking sakralnya dalam menikah. Jarang yang menghabiskan 10 juta. Paling sedikit itu yang nikah biasa, itu 25 juta. Dulu. Sekarang sudah naik menjadi 40 juta. Setelah itu adik-adik apa yang terjadi? Menikah sudah tidak mulai dari nol, tapi mulai dari min. Gimana bahagianya? Ya iya. Kan berutang itu. Bahagianya di mana? Seharusnya ya menikah dari nol. Ini yang paling rendah. Tapi paling bagus menikah itu dari plus. Ya, tapi kan banyak orang yang menikah mulai dari min. Makanya setelah itu usia-usia dia. Ya, karena apa? Ya, karena ya belum memperhatikan pelaminan. Ya, padahal hanya sekedar duduk. Pada idap to kole. Kan? Seterusnya. Dan paling bagus yang perempuannya enggak usah disetarakan lah dengan laki-lakinya, duduknya di bawah. Kan? Ya. Atau paling seolahnya nyelepok kan udah, salam-salam udah selesai. Engkah no bisile to kol male. Iya. Ya, daripada mulai dari min ya. Tapi kayak tadi itu gengsi. Siapa yang gengsi? Mempelai laki-laki dan perempuan. Yang gengsi juga mertuanya dan seterusnya. Ya. Dan kenapa gengsi? Karena tidak tahan dengan omongan tetangga. Ya. Padahal apa-apa. Andaikan uang yang 100 juta itu dipakai untuk bangun rumah, kan sudah jadi. Bengak enggak dengar, nani merari itu langsung ya jari balin. Iya dong. Ini apa? Hasil nikah. Hasil nikah. Ya, iya kan? Hasil nikah. Tabungan si istri dengan tabungan si suami yang digabungkan. Yang seharusnya ini digunakan untuk sewa kecimol, ya, tapi saya ganti dengan radio. Ya. Cukup bunyikan radio, bayar listrik 5.000. Udah selesai. Yang tadinya saya harus ya bayar make up, tapi saya ganti dengan air wudhu berdua. Ya. Jadi cukup beli air aqua ya 5.000, udah yang tadinya 5 juta menjadi 10 juta jadi 10.000. Kan aman. Nah, ya. Terus cateringan gimana? Cari ketika sunnah puasa sebagai dalil hari Senin misalnya. Bilang nanti saya husnuzon kepada para tamu undangan. Hari ini lagi puasa. Maka cateringannya kita tunda. Besok datang, kan Ismail datang lama. Ya, dan seterusnya kan enak. Iya. Kemudian setelahnya baru dipakai. Mau saya apa adik-adik? Udah. Ya ini soalnya jadi tren sekarang itu. Orang menikah itu harus keren lah pelaminannya. Harus kalian lah itunya. Dalilnya apa? Seumur hidup. Pret, besiya min utang. Iya.
Ya, Anda akan bertengkar itu gara-gara apa? Karena apa? Setelahnya banyak yang datang. Ya, apa? Nagih. Kan? 10 juta. Berutang wisida nih. 5 juta. Berutang wisida nih. Dan seterusnya. Ngonek-ngonek saling ingat kan cisnine semamun, Bu. Sido lah sing nirak merari. Mangka milih. Sido lah singa. Dan seterusnya. Akhirnya sida. Tolak tuka. Ya, saya mentalakmu. Akhirnya apakah akan jadi seumur hidup? Ya kan bohong jadinya yang mengatakan. Tapi jam berapa? Masih? 40. Hah? Oh masih. Kalau gitu kita lanjut. Lau zawwaja jam berapa? 6.40. Oh 60. Mbe kena? Beda semenit ini gimi. Lau zawwaja amatahu bi abdihi lam yustahabba. Jikalau menikahkan ya budaknya dengan budaknya, budak dengan budak, ya, lam yustahabba, maka tidak disunnahkan untuk menyebutkan maharnya. Nah, yang disunnahkan itu yang tadi berarti orang merdeka. Orang merdeka dengan orang merdeka, sunnah hukum menyebutkan maharnya. Kalau tidak sebut mahar, makruh. Budak dengan budak tidak disunnahkan. Nah, titik. Paham sampai sini? Selanjutnya, pembahasan kita wasurita fiz zaujah. Ini syarat mencari calon istri. Ya. Jadi pembahasan kita berikutnya adalah mana ya calon istri yang harus dijadikan istri sebelum jadi istri. Nah, ini harus diperhatikan. Ini kriteria bos senggol dong. Kemudian wasyurita fi zaujati, disyaratkan bagi orang yang ingin menikah ya, terutama untuk mencari zaujah al-mangkuhah ya, perempuan yang akan dinikahi. Harus apa? Khuluwun, sunyi, kosong dia. Ya, kosong dari apanya? Kosong dari semuanya ya, bebas, terbebas dia, tidak ada yang mengikatnya. Kalau ada yang sudah mengikatnya maka udah ya, mundur alon-alon. Ya, begitu, senggol dong. Ini ada bahasa baru ini. Nah, ini harus khuluun ya, sunyi, kosong ya, tapi mencari wanita yang khulu ya di zaman kita saat ini agak sulit ya. Tapi khulu yang dimaksud di sini adalah khuluun min nikahin, sunyi atau kosong dari pernikahan. Tidak ada orang yang sudah ya dia menaruh janji ya. Tidak ada orang yang sudah ke rumahnya ya hanya untuk memasangkan cincin cumi misalnya. Ya kan dulu adik-adik sering pakai cincin cumi ya di tangannya. Di banyaknya cumi cerita. Ya, kelengnya kentam koce. Ya, nani jak ding kanggo tadi, ndarak jadi cincin nani. Ya. Lantong-lantong kertas cumi itu habis semuanya. Allah karim. Ya. Makanya untuk itu bagi adik semua, ya ini harus diperhatikan. Makanya sebelum Anda menikah, yang harus Anda tanyakan pertama adalah khulunya. Ya, apakah ada janji Anda dengan orang lain atau tidak? Kalau dia ada, maka mundur alon-alon. Ya. Kalau kapan baru maju? Kalau sudah dipastikan yang pertama sudah selesai atau dia sudah mengizinkan kepada yang kedua. Nah, berarti yang harus mengalah yang kedua atau yang pertama? Pilihan
Krik krik krik, jawab kan bingung nih. Satu. Oke, lanjut. Mana ini? Khulun min nikahin wa iddatin. Kemudian disyaratkan bagi seorang mempelai perempuan, disyaratkan bagi mempelai laki-laki ketika memilih istri itu ya harus sunyi atau sunyi atau kosong dari pernikahan. Wa iddatin, dan harus sudah dipastikan bahwasanya iddah si perempuan itu tidak ada, ya sudah selesai. Dari siapa? Min ghairihi, dari suaminya yang pertama tadi. Ya. Sudah paham sampai sini? Ya, lamun masih ada iddah kanggut lalu ya, kemarin kan sudah dibahas itu. Kalau masih masa iddahnya enggak boleh. Tapi kalau pakai sindiran? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Tapi tergantung nanti gimana modelnya. Ya. Dan seterusnya mungkin laki ngasmari. Berarti apa kena nih? Nah, merari. Ya. Mungkin lah kalau ngek mari. Ya ini. Ya. Milih bertalak. Kemudian syarat yang kedua, harus ada takyin jelas, ya. Siapa yang jelas lah bagi si perempuan? Ya. Bukan hanya laki-laki saja yang minta kejelasan, ya, bukan hanya perempuan saja yang minta kejelasan, kan biasanya begitu, ya. Tapi sebenarnya yang membutuh kepastian dan kejelasan adalah laki-laki, bukan perempuan. Tapi kan kebalik, kalau versi versi Yana itu takyin laha, itu harus jelas laha bagi si perempuan, berarti yang memberikan kejelasan itu adalah yang perempuan, ya, yang perempuan. Tapi dengan catatan kalau banyak, kalau satu orang Anda punya ya takyin, ya, ini yang banyak, adik-adik yang memiliki banyak, ya itu yang harus ditakyin. Tapi baru ditakyin kapan? Nanti kalau sudah mau menikah. Kalau sekarang ya enggak apa-apa, ya. Anda punya 5, silahkan, monggo, ya. Kalau bahasa Jawanya begitu, ya. Nah, kalau yang punya 1, apanya mau ditakyin? Ya, subur, sabar, dengan subur. Iya bahasanya itu bohong, itu semuanya ngarang-ngarang semua. Ya. Monggo. Kalau enggak punya subur. Ini bahasa Usman tidak jelas ini. Nah, ya. Mana contohnya? Ini yang tidak jelas, ya. Fazawwajtuka ihda banati. Ihda banati batilun. Ya. Fazawwajtuka ihda banati batilun. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku, ya salah satu dari yang 2, ya tidak jelas berarti itu. Nah, akad yang seperti ini yang tidak ada pentakyinannya itu batal dia, ya. Apa hukumnya? Batal. Kenapa batal? Kejelasan. Karena tidak ada kejelasannya, ya. Makanya dalam menikah itu harus ada takyin, harus jelas, ya, harus jelas. Tidak boleh ada kesamaran, ya. Tidak boleh ada yang samar-samar, jelas semuanya, ya. Karena kalau sudah nikah pokoknya nanti semuanya jelas, tidak ada yang tertutup-tutupi, semuanya mungkasyifah. Lanjut. Itu wa yakfit ta'yinu biwasfin au isyaratin, dan cara mentakyin itu juga nanti cukup dengan menyebutkan sifatnya atau ya hanya menggunakan isyarah, ya. Jadi dengan menggunakan isyarah itu juga cukup, ya. Aku nikahkan 2 misal
apa? Anak. Ya, dia pakai isyarah. Boleh enggak? Boleh. Wayak fit ta'yin itu katanya kan? Apa? Walau ma'al isyarati. Oh, ada sebelumnya. Iya, salah noh jari. Lompang ketika soal. Fazawwajtuka ihda banati ulang ya, ulang yang tadi itu, jangan salah paham. Ulang dulu. Cancel yang tadi. Gimana cara kita mengcancelnya ya? Udah bisa? Flashback. Yang sudah masuk di otaknya tadi, ulang. Ya. Salah yang tadi. Ini yang benar ini. Ya, tapi ucapan itu tidak bisa dikembalikan lagi ya. Ralat. Ulang ini. Fazawwajtuka ihda banati batilun. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan aku menikahkan engkau dengan salah satu anakku, ya, itu hukumnya adalah